Nah, kita sebelumnya sudah mendownload, menginstalasi, dan juga menjalankan aplikasinya. Cuman itu baru kerangkanya saja. Nah, sekarang kita hari ini akan belajar bagaimana cara tutorial membuat UI-nya. Nah, cuma kita untuk yang bagian belum nonton, kita recap aja. 3 aplikasi yang kita pakai, yaitu Node.js, tinggal Node.js, download, nanti di run, extract, serta juga Android Studio. Android Studio nanti di download, yang Meerkat, setelah itu nanti di extract, satu di run, install. Nah, setelah itu juga Ionic Framework. Nah, saya tunjukkan saja langsung. Di sini kita download Ionic-nya seperti sebelumnya. Masuk ke Ionic Framework, tinggal di copy. Kita copy. Itu nanti akan otomatis akan berjalan. Yang dimana nanti akan mulai mendownload Ionic-nya framework. Nah, kalau sudah di sini, kita akan lanjut ke setelah sudah download, artinya kita ya Ionic Start. Kita tidak perlu pakai khusus jadi kita di sini hari ini pakai Angular. Satu kita namakan projectnya kita namakan Ionic UI. Nah, kita pakai blank, kita pakainya yang kosong saja, kita nggak pakai yang penuh. Nah, sekarang itu otomatis ngebuka Meerkat, Android Studio-nya akan otomatis terbuka. Sekarang kita sudah benar ini di user, nama usernya, setelah itu di file yang kita buat di Ionic UI. Di sini kita tunggu sampai semua importnya dari download, tidak kelihatan. Nah, sampai semuanya UI-nya sudah terdownload di bawah sini. Oke, sudah. Kita assemble app-nya untuk di run. Nanti dia download lagi di sini. Nah, bagaimana nih kalau kita cek memang sudah keluar outputnya? Kita bisa lihat di file, di PC, local DC, user, nama user, setelah itu di file yang sudah dibuat. Ionic UI. Kita cek di Android, di app, build. Nih, kelihatan outputnya. TMP, output generated, some intermediates. Di outputnya, di APK, debug, app debug APK. Nah, itu selesai. Nah, sekarang kita mau mendesainnya. Bagaimana cara mendesainnya? Kita kembali lagi ke VS Code. Di VS Code, kita sekarang nyalain servernya, yang dimana nanti kita bisa melihat preview bagaimana kelihatannya nanti pas sudah di mobile, dibentuk mobile nanti. Nah, di sini kita Ionic serve akan berjalan lagi. Nanti dia ngebuat servernya dan nanti otomatis kita di routing ke website untuk preview hasilnya. Nah, sekarang kita sudah di Ionic-nya, sudah di Ionic-nya. Nah, ini nanti kelihatannya seperti ini. Kalau nanti ada di sudah di ini otomatis kita ke sini. Nanti pas sudah masuk sini, ini nanti yang kelihatannya jika misalnya desktop. Nah, bagaimana kalau kita mau ngeliat di handphone lainnya? Kita tinggal klik kanan ke inspect. Nanti bisa dimensinya nih, berdasarkannya apa mau kayak iPhone 12 Pro atau iPhone 14 Max atau mungkin Samsung Galaxy atau Asus Zenfone. Cuma kita pakai aja yang di iPhone 14 sekarang.
nanti kelihatannya seperti ini di iPhone 14. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk console, sources, network performance. Kita juga bisa ngelihat nanti aplikasinya untuk local storage-nya di mana. Nah, ini local storage salah. Nah, sekarang kita akan mendesainnya. Untuk desainnya, ada beberapa hal yang perlu kita pentingkan. Yaitu untuk sekarang kita hanya fokus ke bagian homepage HTML dan homepage TS. Homepage HTML seperti mungkin kalian sudah tahu, HTML itu sebagai apa yang bisa user lihat sebagai mukanya. Nah, sedangkan homepage TS itu nanti bergerak sebagai organnya, mesinnya dalam penjalanan websitenya. Nah, ada beberapa yang saya sudah siapkan. Nah, ini kan kalau untuk kita dulu HTML. Nanti ada juga CSS. Ini yang CSS itu yang nanti dan tentuin fontnya, warnanya apa. Ini kan sudah dari sananya ya. Sudah dari sananya, maka ini kalau dia nggak ada CSS-nya, nanti bisa ready to create app itu malah dia defaultnya di sini, di daerah sini. Sama blank itu biasanya dia nggak ada spasi antara atas sama bawahnya. Makanya kenapa tuh CSS penting, dan ini juga udah ada bawaan CSS dari Ionic-nya. Jadi kita nggak perlu terlalu kutak-atik, nggak terlalu bingung bagaimana mau desainnya. Nah, sekarang kita balik dulu ke Visual Code. Di Visual Code ini kontainernya, badannya, yang gituin. Nah, bagaimana nih kalau kita hapus di sini? Hapus, save. Nah, kalau ini ada compile successfully atau ini untuk save, nah blank jadinya, nggak ada apa-apa, cuman header doang. Nah, kita bisa tambahin nih, gimana nih tambahinnya? Nah, kita bisa ngelihat contohnya, cari referensi untuk desain UI-nya itu dari Ionic Framework yang tadi sudah kita masukkan, sudah kita hubungkan. Kita bisa tambahin, tapi bukan cuma Ionic doang sebenarnya. Ini bisa ada lain yang bisa kita tambahin, UI desain lainnya. Cuman kalau sekarang kita ngomongin aja untuk Ionic. Kalau untuk kita sambungin dengan UI source yang lainnya, itu nanti kita masukin ke, kalau tidak salah kita masukin ke modul. Jadi kita masukin modul nanti untuk beberapa UI lainnya. Cuman kalau untuk di ini Ionic, bagaimana nih kita nyari UI-nya? Kita bisa ke komponen, UI komponennya. Ada alert, batch, button, card, chip, checkbox, content, date and time, grid, infinite scroll, banyak lainnya. Nah, sekarang kita kan tadi kan ini kosong. Untuk komponennya kosong, tidak apa-apa kan? Kita mau ada sesuatu di sini. Nah, kita anggap aja di sini untuk kita ngebuat akun, untuk submit akun, masuk akun bisa bilang. Nah, kita di sini kita ke homepage HTML, kita cari input. Kita akan mau masukin nama atau name ataupun email, jadi kita perlu di sini input. Bisa di Ctrl F untuk cari input. Nah, kamu nih input. Ayo input. Nah, ini nanti hasilnya. Nah, misalnya kalian mau yang basic usage misalnya yang ini. Ada default input. Nah, ada juga yang kayak gini, input placeholder, ada ininya. Ada Ada kayak belakangnya nanti kan hilang pas udah dimasukin. Input with value. Ya, di value yang udah dari sebelumnya, misal udah dimasukin. Nah, atau mungkin yang disabled. Nah, nanti kalau kalian mau, ini tinggal tinggal di copy, nanti dipaste di itunya, di HTML-nya. Nah, coba kita cari lagi yang lain, contohnya. Misalnya kita ambil yang kita coba cari lagi, kita tinggal cari saja.
yang memang kalian suka. Nggak perlu harus ngikutin 100%. Cuman misalnya kayak gini nih, ini lumayan. Ini nanti yang kan outline input. Cuma pas dikencet nanti ke atas. Saya ingin ambil yang outline input satu ini. Outline input. Jadi saya tinggal copy. Habis saya copy lagi Visual Code. HTML-nya kita tinggal taruh aja. Paste. Save. Compile successfully. Berhasil. Kita balik lagi ke Yandex App. Ada yang salah nih. Coba gini aja. Ini saya ada kesalahan di sini, yang dimana malah header sama body-nya itu kecampur. Coba saya tim dulu. Div container ion content. Kita rapiin di sini. Save. Bagaimana decode-nya? Aduh, kok gini tuh. Oh,
Oke, sudah saya kutak-atik. Ini mungkin emang agak ribet, jadi harus di refresh dulu. Padahal tadi codingnya nggak ada salah, cuman makanya ini agak penting kalau ada koneksi yang bagus untuk kalau mau developmentnya. Nah, sekarang kita udah punya button. Bisa masukin sini. Nah, cuman ini belum bisa ngapa-ngapain doang. Ini baru cuma bisa masukin huruf, masukin teks, tapi belum ngapa-ngapain. Nah, coba kita itu dulu lah. Kita percantik dulu teksnya. Kita balik lagi ke VS Code. Misalnya kita pakai yang cuman yang misalnya yang bawah ataupun di atas doang. Bukan saya yang bawah kalau saya bilang. Kita coba nih. Kita hapus saja yang atas. Nah, ini kita tambahin lagi. Copy. Ada dua. Save. Bisa lihat. Di sini ada dua outline inputnya kan. Nah, cuman kita ganti, jangan outline input. Misalnya yang atas itu nama. Nama. Yang bawah itu kita kasih name. Nah, teksnya jangan enter text doang. Kita misalnya masukkan nama. Masukkan nama. Dan yang kedua, masukkan name. Save. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Nama. Nanti ada masukkan nama dan juga masukkan name. Ya bisa. Nah, sekarang apalagi nih? Kita mau bikin buttonnya, misalnya bikin button untuk biar submit. Jangan cuman bisa apa namanya? Itu kalau cuman buat nggak apa namanya? Jangan cuma bisa dilihat doang, nggak bisa diapa-apain. Kita coba bikin button. Untuk buttonnya, coba kita lihat ada apa aja contohnya. Jadi kita balik lagi ke Ionic. Kita cari button. Dan terus setelah habis kita cari button, kita mau biar buttonnya itu bisa melakukan input. Jangan ini button, ion button. Kita cari yang ini itu buttonnya kayak gimana katanya. Misalnya, nah gimana lagi caranya? Misalnya kita ingin buttonnya yang full dari kanan ke kiri. Cuman ini kan kotak. Misalnya kita pengennya tuh agak full cuman rounded. Bagaimana caranya? Caranya gini. Kita tinggal copy aja filenya. Kita copy file. Kita masukin dulu ke VS Code-nya. Nah, kita balik lagi. Kita tambahin lagi yang sebelumnya. Nah, save dulu. Nanti biar kelihatannya gimana nih nanti di itunya. Di Ionic ya kelihatannya kayak gini. Cuma kita kan hanya butuh satu button aja untuk submit biasanya. Nah, kita juga cuma pengen yang rounded doang, bentuknya doang, nggak perlu dua-duanya button ada. Bagaimana? Kita tinggal copy paste, campur aduk. Nah, kita lihat nih, yang round tuh yang mana? Round itu shape-nya ini, shape round. Jadi kita cuma butuh ini doang. Nggak butuh semuanya. Jadi kita tinggal shape,
run, tinggal shape run di sini, copy, paste, paste, save. Nanti kelihatannya, nah baru ini kelihatannya, yang tadinya kotak sekarang jadi agak bulat di sisinya. Nah, bagaimana sisinya? Sisinya tinggal hapus aja lagi terus. Kadang nggak butuh. Nanti bagaimana kelihatannya? Nah, jadi kayak gini dah. Nah, cuman meskipun kita sekarang udah ada buat tempat untuk masukin nama, tempat masukin name, dan juga submitnya, itu kita belum selesai. Kenapa? Karena belum ada fungsinya sama sekali untuk keduanya. Mereka tuh cuman baru saja bisa dilihat, namun belum bisa diinteraksi. Di sini kita ganti submit. Lihat, bentuk seperti ini. Submit. Dan sekarang kita masukkan fungsinya. Kita masuk ke homepage TS yang dimana nanti di sini kita bisa bikin untuk fungsinya. Pertama kita harus bikin kelasnya dulu. Kita bikin kelasnya. Kelasnya apa nih? Kelasnya kan ada name sama nama. Itu dua. Jadi kita nama pakai string, kita bentuknya string aja. String bikin tempatnya yang bisa diisi nanti sama name string. Nah, ini kita udah bikin kelasnya. Sekarang kita tinggal bikin mereka tuh bisa ngapainnya, bikin pancingannya biar kita bisa mancing data yang udah ada. Pancingannya apa nih? Kita bikin do misal kita do submit nama dan name. Misal do submit nama, name, tanda kurung, satu tanda kurung ini. Nah, ini sebenarnya nggak harus sama, nggak harus do submit nama name, bisa do masukan, do selenggarakan, do apa saja terserah. Yang penting harus ingat itu kegunaannya untuk apa dan masukin kemana. Nah, sekarang kita bisa taruh nih, do-nya ini buat apa aja. Ini untuk kita biar bisa pas udah tombol submitnya itu kita pakai console log, kita ngelog. Log apa nih ya? Yang di log itu nama dan name. Nah, itu biar bisa berjalan, propertinya apa? Itu harus pakai this di depannya. Jadi nama this, titik this. Itu juga untuk name-nya. This titik name. Nanti pas kita submit ke log nih nama sama name-nya. Coba kita dulu. Kita bisa coba lihat di konsol. Bisa tak? Nggak bisa. Kenapa? Karena belum disambungkan. Jadi meskipun sudah ada interface-nya, sudah ada kegunaannya, kalau belum disambungkan tidak akan berjalan. Makanya kita perlu disambungkan. Sambungnya bagaimana? Kita menggunakan yaitu ng mode. Nah, di sini kita sambungin. Nah, sambungnya bagaimana? Pakai tanda sini. Nanti kita pakai ng model sama dengan nama. Ini kan tadi yang dari kelas yang kita buat. Sini sama ng modelnya apa tadi? Ya berdasarkan kelasnya yang kita bikin. Kelasnya yaitu name, nama dan name. Itu dua kelas yang kita bikin tadi, ya kan? Nah, kalau untuk buttonnya gimana ngehubunginya? Kita nggak pakai ng model lagi, kita ngehubunginya pakai klik. Kita ngehubunginya pakai klik, pakai tanda kurung.
klik sama dengan tadi. Untuk do-nya apa namanya? Do submit, nama, name, tanda kurung. Nah ini sudah, cuman rupanya ada masalah nih. Coba kita cari tahu bagaimana ada masalahnya. Di sini bilang permasalahannya ada di homepage HTML. Nah, coba kita benerin dulu nih. Nah, kita kan ini kan kita baru coba dihubung-hubungkan. Kita belum, nanti kita lanjutkan ke storage, yang dimana biar namanya itu bisa tersimpan sementara di selulernya, di mobile storage-nya. Nah, untuk kita simpan, dia agar tersimpan, kita nanti pakainya itu local storage. Local storage set item. Nah, ini ada set item, itu misalnya kan dari stringnya apa? Nama, this. Salah. Nama, this, titik, nama. Nah, ini sama juga, tapi untuk yang sekarang untuk yang name. Set item, tanda kurung, name, this, name. Apa bisa? Nah, baru bisa, karena kita harus disambungin dulu. Karena dia kalau udah itu, pas sudah submit, mau kemana? Dia harus ada arahannya kemana. Nanti kita arahin ke local storage. Di aplikasi local storage-nya, biar bisa tersimpan. Nah, coba sekarang kita masukin ASD 123. Submit. Sepertinya masih ada masalah. Fail to comply. Oke. Kita cek lagi apa nih permasalahannya. Oh, ini masalahnya. Dia tadi saya ketiknya malah nama bukan underscore. Nah, baru sekarang bisa. Jadi makanya tuh harus ingat untuk dilihat lagi ketikannya. Nanti kayak seperti saya, meskipun saya rasa udah bener, rupanya dia ngetik bukannya underscore malah strip. Nah, sekarang coba kita tes. Salah malah. SD, kita nama name-nya 133. Submit. Nah, kelihatan dah nih. Nama, name. Di konsol. Juga kelihatan nih apa yang masukin nih SD 133. Itu yang baru kelihatan. Nah, kan sudah nih, kita udah bikin HTML, sudah bikin buttonnya, sudah bikin kerjanya. Apalagi nih kita bisa expand coba dicoba pakai datanya. Kita di datanya kita tambahin, misalnya kita mau bikin akun. Enggak, kan tadi submit akunnya. Nah, sekarang kita mau bikin untuk account-nya. Bagaimana nih kita bikin account? Kan ini udah home. Untuk masuk ke account-nya, kita bisa pakai cmd. Kita di sini, please cmd. Maaf, salah. Ini ke command prompt. Nah, kita bisa pakai template yang udah dibikin, udah disiapin. Itu tinggal Ionic.
Ionic G atau enggak generate. Cuman untuk pendek aja Ionic G sudah juga cukup. Nah, nanti tanya nih mau page, komponen, service, modul, class, directive, guard, pipe atau interface enum. Nah, di sini kita pakai page dulu untuk bikin rekannya. Tanya nih, page-nya mau dinamain apa? Kita namain account. Nanti dia generate, kita tinggal tunggu aja. Nah, udah jadi account di sini. Langsung. Nah, cuman di sini dia belum ada SS-nya. Belum ada HTML-nya. Coba kita cek ke itunya di kita cek di Ionic-nya. Coba ke home. Oh, salah. Oh ya, di sini kan komponennya itu dia belum nggak bisa dideklarasi. Kenapa? Karena kita belum ngedeklarasi bahwa tuh eh, eh, biar bisa dipakai ng modul. Bagaimana biar bisa deklarasinya? Kita tinggal itu aja nanti tinggal ke eh, itu nanti dulu. Oke, sekarang coba kita ke account. Nah, kita bisa gini aja. Bagaimana untuk CSS-nya, bagaimana HTML-nya? Gampang, kita tinggal copy aja yang udah ada. Kita copy CSS-nya, paste dah. Salah. Bagi home, copy CSS. Kok gini sih? Homepage, control copy, CSS, control V. Udah jadi. Itu CSS ya. Sekarang kita ke homepage. Ke homepage-nya kita ngapain nih? Kita tinggal aja HTML ya. Agak di itu. Copy ID container. Copy aja semuanya. Seharusnya kita copy dari ID container sampai true. Jadi copy. Nah. Nah, ini udah selesai. Coba kita save. Apakah ada masalah? Iya, rupanya masih ada masalah. Itu masih standalone itunya ng modulnya untuk account. Bagaimana biar dia nggak standalone? Ya udah, tinggal itu aja. Nggak boleh standalone. Gimana cara nggak boleh standalone-nya? Kita ke homepage. Kita deklarasiin kalau standalone itu false. Jadi standalone false. Di sini standalone false. Koma. Save. Template URL. Coba kita cek lagi ada masalah apa nih. Banyak banget masalahnya. Rupanya saya belum jago, maaf. Coba
Nah, coba kita, oh itu ini div-nya kurang. Tadi tidak sengaja. Align toolbar, align header. Div itu ya. Coba kita lagi. Nah, kurang tadi div. Coba apa sekarang bisa? Nah, baru bisa. Tadi kurang div-nya untuk menutup HTML ya. Nah, sebelum kita cek. SD 13. Sip. Nah, bisa. Performance. Kita coba kita di itu aplikasi. Nah, sekarang coba kita cek di account-nya. Account-nya masih kosong. Sekarang kita masukin lagi nih di HTML. Coba kita itu aja dah, biar gampang kita masuk buat teks aja, nggak usah ribet-ribet. Kita buat teks misalnya satu, hai. Oke, setelah itu kita mau masukin namanya, misalnya namanya kita akan masukkan namanya Syafir. Nanti bagaimana kelihatannya? Hai Syafir. Nah, kan sudah. Nah, cuman kita kan nggak cuman menu doang, kita mau ada otomatis biar dari home yang disubmit datanya masuk ke account. Bagaimana? Kita harus disambungkan. Kita disambungkannya lihat di akun page. Kita bikin itunya. Pertama kita sebelumnya kita bikin kelasnya, yaitu misalnya kan ada name sama nama. Kita output dulu. Output mau apa nih? Misalnya output nama. Output nama ini. Nah, setelah itu juga output name. Output name ini. Nah, udah kan? Nah, sekarang ini nih yang paling penting, ng init, because kalau tanpa ini nanti nggak bisa jalan. Ini kita pakai aja this titik, masukin kelasnya, output nama. Satu dari kita ngambil dari mana nih? Kita ngambil dari local storage. Kan tadi dimasukin local storage. Kita item. Satu. Apa yang diambil? Nama. Jangan salah itunya ngeteknya. Nama. Satu kita di console. Console. Kita log. Nah, ini console lognya nanti console lognya ada di akun. Di page akun. Console log buat ngetes nanti apakah nanti datanya udah fleksibel atau belum. Bisa dari home, bisa nanti ke account, page account. Misalnya data nama sama dengan plus this titik outputnya. Apa outputnya? Nama. Nah, sekarang tinggal kita ganti aja. Dan tinggal kita copy. Karena jangan lupa kita bukan cuma ngelog nama, cuman juga ngelog name. Nah, di sini kita ganti dari nama name. Name juga cari name. Nah, compile successfully. Nah, sekarang bagaimana nih untuk menghubungkannya? Kan kita udah bisa nge-transfer datanya dari page home ke page account.
Nah, kita balik ke HTML. Untuk masukinnya, kita pakai tanda kurung kalau salah. Oh, salah, maaf. Tanda ini. Nah, sekarang output nama. Satu lagi kita mau sama juga, salah satu name. Kita masukin itunya, output name. Nah, apakah successful compile? Kita balik sini, kita balik ke home. Kita balik ke home, di sini press home. Nah, kita kan mau itu konsol, kita namain Lana, nomornya 234234, submit. Oke, udah terlogin di konsol. Kita cek di aplikasi apakah sudah ada di local storage. Sudah ada di local storage, yaitu namanya Lana, NIM-nya 234234. Nah, sekarang kita coba cek apakah di akunnya itu bisa ditransfer. Nah, hai Lana 234234, kepake kan? Coba kita cek konsolnya, data name sama dengan Lana, data name 234234. Dah selesai. Cuman satu lagi nih, misalnya kalau kita pengen datanya itu langsung habis submit langsung bisa ke account, pakai apa? Kita pakai namanya yaitu root. Kita tinggal root dari misalnya homepage, kita root langsung ke dari homepage ke account. Pertama kita butuh import. Kita import root from Angular router. Kita tambahin komponennya yaitu router. Udah ditambahin kelasnya router. Nah, sekarang kita bikin the constructor. Di constructor jangan lupa dibikin private karena nggak mau diutak-utak lain, karena kan kita udah otomatis dari itu langsung private router kelasnya dari router. Dah, bagaimana? Kita kan udah diinkorporasikan. Nah, sekarang kita tinggal dipancing keluar. Kita pakai this titik router titik navigasi. Tapi kita navigasinya lewat URL. Kalau nggak bisa cuma navigasi doang, harus ada spesifiknya. Navigation by URL. URL-nya mana? Yang ini URL-nya. By URL tanda kurung account save. Nah, coba kita cek sekarang. Kita balik ke home, SD sudah langsung otomatis. Nah, itu saja hari ini.